Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathanael Tiopan Simanjuntak dari kelas 10 MIPA 1, absen 25. Dan hari ini saya akan melakukan praktik kimia uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan sekarang saya akan menunjukkan alat dan juga bahan yang akan kita gunakan pada praktik kali ini. Untuk alatnya, di sini kita menggunakan papan. Papan ini nanti untuk membuat alatnya supaya lebih rapi kita tempelkan di sini. Lalu di sini ada bohlam kecil, dan untuk karbonnya kita menggunakan paku. Lalu ada gunting, dan di sini ada solatif hitam, dan di sini ada kabel dan juga baterai. Dan untuk bahannya kita menggunakan larutan garam, larutan cuka, larutan gula, dan juga air tambahan. Pertama-tama kita akan gunting kabel ini sesuai dengan keperluan kita. Setelah itu, setelah kita mendapatkan kabel yang kita perlukan, kita belah dua. Lalu setelah belah dua, kita buka. Lalu di bagian atasnya ini kita buka panjangnya sesuai dengan yang kita perlukan saja. Dan sekarang kita akan menempelkan kabel pada baterai. Untuk bagian atas baterai nanti kita akan menempelkan kabel dan juga satu karbon. Dan untuk pada bagian bawah baterai nanti kita akan menempelkan kabel, lalu kita akan sambungkan dengan lampu, kabel lagi, baru karbonnya. Nanti akan seperti ini. Sekarang kita akan menempelkan bohlam dan juga paku ke kabel yang sudah kita pasang ke baterai. Pertama-tama kita akan pasang bohlamnya terlebih dahulu di kabel yang di bagian bawah. Dan selanjutnya kita akan memasang kabel hitam yang lain ke ujung bohlam ini untuk memasang karbon. Dan sekarang untuk tahap selanjutnya kita akan memasang karbon ke bagian kabel yang ada di atas. Di sini saya menggunakan karbonnya. Setelah kita selesai memasang untuk bagian atasnya, jangan lupa diberi solasi hitam. Lanjutkan juga dengan memasang yang di bagian bawah, karena kita akan menggunakan prakteknya nanti. Dan setelah tadi kita sudah membuat alatnya, jangan lupa untuk menempelkan alat yang tadi ke atas papan, ya. Jadi supaya lebih rapi dan lebih gampang dalam digunakan. Dan sekarang sebelum kita memulai prakteknya, kita akan terlebih dahulu mengetes apakah alat ini berfungsi atau tidak. Dengan cara menempelkan kedua karbon. Dan ternyata menyala. Berarti alat ini berfungsi dan siap digunakan dalam praktek uji elektrolit dan non-elektrolit. Dan sekarang kita akan melakukan uji coba yang pertama, yaitu menggunakan larutan NaCl atau menggunakan larutan garam. Mari kita lakukan uji cobanya.
Dan ini adalah hasil dari percobaan larutan NaCl tadi, dan ternyata menghantarkan listrik. Lampunya menyala. Dan sekarang kita akan menguji larutan yang kedua, yaitu larutan gula. Di sini kita lihat masih berfungsi, dan sekarang kita akan menggunakannya di larutan gula. Dan bisa dilihat tidak ada gelembung yang muncul di larutan gulanya, dan lampunya juga tidak menyala. Jadi bisa dikatakan bahwa gula ini bukanlah larutan elektrolit, melainkan gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit yang tidak bisa menghantarkan listrik. Dan sekarang kita akan melakukan uji coba yang ketiga, yaitu di larutan cuka. Dan ini kita akan coba dulu, alatnya masih berfungsi. Jadi kita akan langsung saja. Bisa dilihat di sana bahwa hanya terdapat gelembung saja, dan lampunya juga tidak menyala. Jadi bisa disimpulkan bahwa larutan cuka adalah elektrolit karena masih ada gelembung, namun lemah karena tidak dapat menyalakan lampunya. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktik kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, dan elektrolit itu sendiri dibagi menjadi dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit kuat, di dalam praktik ini tadi saya menggunakan garam, dan garam itu sendiri larutannya menghasilkan gelembung yang banyak dan dapat menghantarkan listrik sehingga lampunya menyala. Sedangkan untuk larutan elektrolit yang lemah, tadi saya menggunakan larutan cuka sebagai bahan praktiknya, dan ternyata tidak dapat menyalakan lampu, tetapi mempunyai gelembung yang cukup banyak. Dan untuk non elektrolit, tadi saya menggunakan larutan gula, ya, tapi dia tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak terionisasi dengan baik, dan di situ larutan gulanya itu tidak ada gelembung yang banyak dan juga tidak dapat menyalakan lampu. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.